Fima umrihi, bagaimana tentang masalah umur kamu? Apa yang kamu perbuat di dunia ini kamu habiskan? Jawabnya kita bagaimana? Ngaji males, terus yasinan males, datang ke majelis taklim males. Terus kita ngapain? Mudah-mudahan walaupun sebulan sekali, seminggu sekali, kalau rajin kita datang ke majlis-majlis ilmu, apalagi kita giro senang datang ke tempat-tempat kerumunan orang yang dalam itu ada pembahasan ilmu. Makanya disitulah letak rahmat Allah, kasih sayang Allah yang menyebabkan mudah-mudahan kita masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang masuk surga itu berbagai macam tipe. Orang yang ahli ibadah aja belum tentu dia bisa masuk surga lantaran ibadahnya. Kan sudah dijelaskan kisah daripada siapa? Imam Ghazali. Imam Ghazali bagaimana hebatnya si ibadahnya. Satu malam aja dia punya tahajud itu berapa ratus rakaat. Karangan kitabnya Ihya Ulumuddin 41 hari 41 malam nggak batal. Bagaimana kagak hebatnya? Ketika masuk surga ditanya malaikat apa lantarannya? Apakah dia ibadahnya dia? Karangan kitabnya begitu banyak? Bukan, ternyata sepele sekali. Gara-gara lalat lagi mencot, lagi minum tintanya, dia lagi ngarang kitab. Tinta itu mangsi, tempat tutulannya kan tinta. Ketika dia menutul lagi ngarang kitab, ada lalat lagi minum. Diantepin, biarin sampai lalat itu berhenti kenyang, baru dia terusin. Itu kasih sayang Allah yang menyebabkan dia masuk surga, bukan karena karangannya banyak, ibadahnya itu sampai ribuan rakaat setiap malamnya, bukan. Itu salah satu jembatan orang untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Ada lagi. Maksudnya ada itu. Satu lagi kisah, seorang pelacur yang kerjaannya pelacur kita lihat sama dulu disebutnya yang udah itu ketar. Ramat. Nah, itu salah satu personel yang umpama kita anggap buat contoh pulang dia haus, dia juga haus, tapi ketika di jalanan dia menemukan seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya saking kehausannya terpatah hati. Lantaran itu dia ambil pakai sepatunya, kaos kakinya direndam ke air sumur, dia minumi itu dia. Seorang pelacur nggak pernah ibadah, tapi masuk surga. Kasih sayang Allah begitu, lantaran perbuatan yang tidak seberapa sepele, tapi dia ikhlas karena Allah, tapi dia ikhlas karena binatang. Cinta, senang kepada binatang, akhirnya dia masuk surga. Itu seorang pelacur maksiat. Bagaimana seorang orang yang biasa ngaji, cinta mengaji, senang ngaji, pede kita. Yang penting kita jangan musrik. Rasanya nggak boleh gitu. Yang boleh kita bunuh pertama adalah sunnahnya itu adalah anjing galak. Itu dianjurkan oleh Nabi. Anjing galak yang pokoknya bahasa orang rabies apa itu. Lagi dong. Iya anjing gila. Itu boleh kita bunuh memang. Dan ular juga ada ketentuannya. Ular yang wajib kita yang harus disunahkan dibunuh. Ular itu yang apabila mata itu menyebabkan orang tidak bisa hamil, apalagi mati, jadi. Ya bisa. Tapi kalau dia tidak membahayakan kita, apaan? Dilangkain aja ambil gitu. Dilangkain jatuh. Apakah yang menyebabkan kita bisa masuk surganya Allah? Yang pertama, kita jangan sekali-kali menyepelekan
hal yang sepele perbuatan baik itu. Siapa tahu itu kasih sayang Allah di situ. Walaupun dalam hadis yang pernah kita kaji, walaupun hanya sebatas tiba nuangin air kepada temannya minum, diambil keter, dikocorin. Itu yang kita sepelekan seperti itu yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Padahal kita anggap ya tidak segitu, tidak segitu. Ternyata di situ Allah punya kasih sayang. Bukannya sampai kita tahajud, sujud, belum tentu. Dan juga jangan sekali-kali kita menyepelekan dosa yang kecil yang kita perbuat. Di bawah begini. Entah juga kita minta ampun habis. Belum tentu. Hah? Boleh. Bisa berbagi juga. Itu temannya semuanya. Borong, dablong. Memang kan itu salah satu kehobian. Nah, perangkat setan iblis itu emang di situ. Kembali. Iblis apa sih yang menyebabkan dia masuk surga? Masuk neraka? Lantaran apa? Sombong. Kalau bicara makhluk Allah yang paling hebat ibadahnya, siapa yang lebih menandingkan iblis? 7 lapis langit itu semuanya disujudkan dia untuk menyembah kepada Allah. Sampai ratusan ribu tahun dibandingkan malaikat, dia lebih dahulu. Dan sampai sekarang pun tidak ada sejarahnya namanya iblis itu musyrik kepada Allah. Tetap iblis menganggap Allah itu adalah Rabbul A'la, Tuhan yang paling tinggi. Cuma satu lantarannya sok gitu. Sok lo. Biasanya kalau sombong lo. Sok banget Sombong disuruh banget. sujud untuk menghormati kepada Nabi Adam, dia nggak mau. Itu doang dosa dia. Kalau dosa musyrik sama Allah kagak. Gengsi kali dia. Timbang itu semuanya temannya, peruntunannya. Gengsi, wah sorry ya. Siapa lo? Gitu. Ayo, dulunya gengsi karena dia suka Gua kan gitu ya jadi. Wah. ketuaan. Itu salah satu di antaranya. Banyak untuk menuju rombongan arah kesombongan, dari ketuaan, dari pangkat jabatan, kedudukan, kekayaan, itu semuanya. Iblis seperti itu, nggak mau. Lu terbuat dari tanah, gue dari cahaya, tapi masa gue suruh sujud? Ntar dulu, benarnya nyuruh Allah, hey iblis, bara ya Allah, enggak dulu, lawan. Enggak ya Allah, saya enggak. Langsung Allah murka. Iblis sejarahnya itu adalah hamba Allah, makhluk Allah yang paling ganteng bentuknya, ganteng rupawan. Gara-gara lantaran dia punya dosa itu, Allah jadikan dia makhluk yang paling terburuk, terjelek di dunia. Berarti gengsi doang, dosanya menantu, tapi begitu luar biasa. Bikin perjanjian plan film Allah. Iblis, kamu akan aku dan keturunan kamu aku masukkan ke dalam neraka. Ditantang Allah. Enggak apa-apa ya Allah. Yang penting saya minta diberikan umur panjang, keturunan banyak, dan saya dikasih keleluasaan untuk menggoda turunannya cucu Nabi Adam untuk teman saya di neraka. Kata Allah, oke begitu. Dari zaman dahulu Nabi Adam ciptakan itu perjanjian oleh Allah. Allah mempersilahkan, silakan kamu ajak, kamu tarik turunan Nabi Adam sebanyak-banyaknya untuk teman kamu di neraka. Tuh. Itu yang kita takutin. Bisa nyalok. Nggak ada percaloan, nggak ada. Jadi kalau subuh enak Aduh. Perangkatnya luar biasa. Makanya satu-satunya Nabi yang berdialog lama sampai itu bersahabat dengan iblis adalah Nabi Yahya. Sampai dialog lama, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begitu. Tetapi kalau kata iblis,
Walaupun kamu rasul, walaupun kamu nabi, kamu adalah orang yang hampir terjerumus dengan rayuan saya. Padahal masing-masing punya politik. Nabi Yahya yang mental politiknya pengen gali iblis ini sampai seperti ini, kenapa? Begini. Oleh karena itu, ya mudah-mudahan dikit demi sedikit, lalu saatnya kita langsung sekaligus 100% berat. Yang tadinya sholat 5 waktu dikerjakan sekali, alhamdulillah sekarang udah 4 waktu. Johor, asar, maghrib, isya, subuh belakangan maksudnya. Yang bohong banyak sekarang dikit. Kalau bohong, jadi yang namanya bohong itu adalah lalaban, itu adalah racikan yang paling nikmat buat iblis. Wah. Makanya Itu ikut menjual. sampai Nabi mengatakan ayatul munafikin salasun. Tanda-tanda ini baru tanda. Munafik itu ada 3 di antara ida. Hadasa kadza, ketika dia berbicara bohong. Itu tanda-tanda munafik. Satu dulu tuh. Mudah-mudahan manusia kita semua ini emang tidak luput yang namanya dari dosa. Sekalipun Ustadz Kiai kadang-kadang lu susah itu menghindari bohong. Baik itu bohong kepada teman, bohong kepada relasi, bohong kepada pimpinan, bohong kepada anak, bini, itu hampir susah hindari. Itu paling nikmat. Kullu haramun lazim, setiap yang ini haram itu nikmat rasanya. Coba itu. Jadi kalau udah menjadi kebiasaan kita takut itu. Saya mah ada acara lagi. Kalau aku nggak ada. Ayo. Memang nggak sama pas seperti itu. HP nggak bunyi ya pura-pura ngebel. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, kita mempunyai gairah untuk belajar ini yang sangat luar biasa. Saya perhatikan jarang di kampung-kampung lain orang yang sudah tua, yang sudah disibukkan dengan pikiran keluarga, kerjaan, tapi masih mau menyempatkan waktunya untuk duduk bareng belajar alif ba ta sa. Itu luar biasa. Saya juga menemui baru di sini kan yang mau begitu. Tapi sih di tempat-tempat lain mungkin ada, emang saya belum tahu. Bocah. Contohnya Ustadz Sejana, iya udah ada banyak bapak-bapak. Alhamdulillah itu kayaknya dengar dari kapten itu. Dia jadi bikin ajaran majlis lagi. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan walaupun ini sederhana ngaji pro, terus ada yang melihat mencontoh, nah itu pahalanya besar kita semua. Iya, boleh ada sponsor yang emang begitu. Sama aja kita ngajar mandala ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilhu. Ayo, siapa yang mengajar dalam suatu kebajikan pahalanya sama dengan orang yang mengerjakannya. Dia mengerjakan nih, RT kan ngajak pemutar. Bang Mutar kerjain, anak dia ngaji ikut. Nah, itu pahalanya kesubur dapat 2, dia 1, dan kesubur 2. Kayak sini ya itu apa ya? Anjing berantai. Iya. Multi level. Multi level. Maksud ya. MLM. Iya. Multi level itu namanya. CNI. Bukan. Nah, seperti itu nanti dia udah apa? Seperti itu. Mudah-mudahan sejagat. dengan niatnya kita terus ke Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada waktu yang terlambat buat orang belajar. Emang sudah jelas Nabi menganjurkan utlubul ilma minal mahdi ilalah sampai mati. Sampai kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, kontrak di dunia putus, selesailah kita untuk kewajiban untuk menuntut ilmu. Selagi kita bisa bernafas, melek, apalagi makan enak, wajib benar itu. Ilmu apa kan? Ilmu fikih, ibadah, Quran, semua kita pelajari. Itu satu-satunya jalan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan obrolan kita. Nanti insyaallah
sedikit demi sedikit kita update bagaimana cara wudhu yang benar gitu ya kayak baca wudhunya kan udah apa semuanya kan? Luar kepala. Bismillah mulu masih. Itu wajah panjang banget itu doanya. Allahumma baik wajhi itu panjang banget teh. Kalau nyala ini nanti ditulis khusus Sulaiman nanti fotokopi. Iya, ada tuh. Udah pengen dia lah. Gua pertama apa tangan. Iya. Gua pertama muka lagi. Apa gua apa lagi tak. Kalau bisa lama-lama. Iya, benar. Iya. Yang terakhir saya bersyukur ini kepada bapak-bapak semuanya bisa hadir di tempat saya yang sederhana ini. Dengan datangnya bapak-bapak di sini, bapak dapat pahala, saya dimudahkan dapat keberkahan dari bapak-bapak. Mudah-mudahan semua yang kita kerjakan ini menjadi amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.